Dalam suatu hadis ada yang berbunyi bahwa akan ada perpecahan aliran Islam menjadi 73 golongan. Dan di antara 73 golongan hanya ada satu yang akan selamat, yaitu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kembali lagi bersama saya Yuga di serial podcast ISP. Assalamualaikum Gus Tahfidz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat. Nah, semuanya Sobat Islamic Studies Project yang ada di sebelah saya yaitu Gus Tahfidz, yaitu salah satu seorang pendiri pesantren Aswaja Nusantara yang sangat terkenal di Jogja maupun di kalangan-kalangan para agama gitu. Nah, berbicara tentang Aswaja Gus, Aswaja itu apa sih Gus sebenarnya Gus? Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tadi disebutkan dalam hadis, ada satu golongan yang akan selamat yaitu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri itu apa Gus? Oke. Pertama begini, kita berangkat dulu dari kata Islam. Iya, baik. Nah, Islam sendiri itu punya dua makna. Pertama, Dinul Anbiya. Dinul Anbiya, agama para nabi. Oh, nggih, Jadi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi terakhir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamanya satu. Yaitu Islam. Allah wujud kita baqo mukhalafatu itu bukan bukan konsep tauhid yang baru muncul sejak Kanjeng Nabi. Itu sejak Nabi Adam sudah ada. Nah, karena itu Islam pertama yaitu Dinul Anbiya itu. Nah, tapi makna yang dimaksud adalah akidah para nabi. Karena di hadis berikutnya ada terusannya. Wa syari'atuhum mutafariqah. Sedangkan syariatnya beda-beda. Sama-sama disyariatkan untuk puasa, untuk sholat, tapi kaifiyahnya beda-beda. Nah, maka Islam yang kedua itu maknanya adalah syariat atau segala hal yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bedanya adalah syariat ini bersifat final. Jadi dipastikan tidak ada nabi lagi setelah Kanjeng Nabi, tidak ada nasah terhadap syariat Islam. Ini adalah syariat yang terakhir dan berlaku untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Betul. Makanya wadkhulu fisilmi kafah itu ay jami'ah. Jadi seluruh umat manusia wajib masuk Islam. Yang tidak boleh itu memaksakan. Nah, karena kalau masuk Islam ada konsekuensi, kalau tidak ada konsekuensi di akhirat kan. Nanti di akhirat juga ada konsekuensinya. Nah, berarti kalau ngajak niku enggak apa-apa nggih? Enggak apa-apa. Wa ma alaina ilal balagh. Menyampaikan. Tugas kita hanya menyampaikan, apakah nanti diterima oleh manusia atau tidak, itu kembali ke dirinya, otoritas Allah. Itu Allah. Jadi Allah yang akan memberi hidayah atau tidak. Iya, benar. Nah, di sini sebenarnya kalau dikaitkan dengan Islam, itu sebenarnya gini, Islam itu ya satu. Islam itu satu. Ya, inna dina indallahil Islam. Kan hanya Islam. Dan wa raditu lakumul Islam madina, itu juga Islam. Tapi kok banyak banget nih yang akhirnya sampai ke Aswaja tersebut. Jadi siap. Perpecahan itu bukan di Islamnya, tapi di umatnya. Iya. Jadi waftarokot ummati, bukan waftaroko al Islamu. Atas sataftariku ummati.
bukan sayaftariqu al-Islam. Jadi umat Kanjeng Nabi akan terpecah-pecah menjadi 73 golongan. Kalau Yahudi jadi 71, kalau Nasrani jadi 72. Umatnya Kanjeng Nabi juga diprediksi karena menggunakan fi'il mudhari' sayaftariqu. Sataftariqu itu menjadi 73 golongan. Tapi karena yang memprediksi Kanjeng Nabi ya pasti benar. Nah, gitu. Nah, umat yang terpisah yang terpecah-pecah itu kan karena perbedaan penafsiran terhadap Al-Qur'an, terhadap hadis. Jadi terhadap teks-teks otentik dari Islam, Quran dan hadis itu. Nah, apa itu ya seperti kita misalnya ada bertiga gitu. Yang satu punya penafsiran A, yang satu punya penafsiran B, yang satu punya penafsiran C. Nah, yang 3 penafsiran itu kemudian berkembang menjadi mazhab gitu dan punya pengikut, akhirnya menjadi firqah. Dan itu nanti akan muncul 73 firqah itu. Nah, kalau sekarang banyak sekali, misalnya lebih dari ribuan misalnya. Lah, itu nanti kalau dikategorisasi ya akan sampai ke 73. Misalnya begini, Syiah itu banyak sekali, ratusan sekte dalam Syiah itu. Nah, itu jadi satu golongan. Tapi bukan ini yang poin saya. Jadi, di antara sekian golongan itu ada satu golongan yang firqah yang dianggap selamat. Atau al-firqah an-najiyah. Semua masuk neraka, hanya satu yang selamat, yaitu ada beberapa redaksi yang berbeda-beda. Kanjeng Nabi pernah mengatakan hum ahlus sunnah wal jamaah, pernah juga ma'ana alaihi wa ashabi, pernah juga menjawab as-sawatul a'dham dan lain sebagainya. Dari situlah kemudian muncul kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari situ. Nah, kalau aswajanya itu secara definisi niku apa gitu? Nah, jadi kalau kita bicara soal definisi, sebenarnya begini. Aswaja itu ya Islam itu sendiri. Aswaja itu Islam itu sendiri. Iya, kan Islam itu punya 3 dimensi. Ada akidah, ada syariat, ada akhlak atau ada tasawuf. Nah, aswaja itu adalah ya penafsiran amaliyah, ya terkait 3 dimensi tersebut. Jadi ini ada sebenarnya. Jadi kalau kita bicara soal aswaja, kita ya bicara bicara Islam keseluruhan itu sendiri. Nah, itulah aswaja. Nah, tapi karena nanti dalam sejarah Islam itu muncul, misalnya dalam akidah itu muncul sekian kelompok madhab yang banyak sekali, ada kemudian banyak juga mutakalimun, kemudian di syariat juga banyak madhab fikih, kemudian di akhlak atau tasawuf juga banyak juga. Maka kemudian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mencoba merekonstruksi dan mendefinisikan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya seperti apa. Nah, definisi yang pertama adalah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jadi secara umum kemudian aswaja itu didefinisikan satu mazhab yang dalam bidang akidah itu mengikuti penafsiran mazhab Asy'ariyah wal Maturidiyah. Sedangkan dalam dimensi syariah tadi kemudian menganut ke madzhabul arba'ah. Kemudian dalam bidang tasawuf tadi itu menganut ke Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Nah, dalam ilmu mantek itu ada istilah jamid manik. Itu ilmu mantek itu. Jadi dalam ilmu logika tradisi Islam itu ada
ada istilah jamik mani. Jamik mani. Ta'rif itu kaidahnya adalah jamik mani. Jamik mani itu memasukkan semua yang satu himpunan. Kemudian mani itu mengeluarkan yang identitas himpunan yang tidak masuk dalam identitas tersebut. Nah, misalnya begini. Mahasiswa UIN Raden Mas Said. Itu kan definisinya jelas. Nah, saya meskipun Muslim misalnya, ya kemudian juga pernah bicara di forum di sana berkali-kali, tapi nggak bisa saya disebut sebagai mahasiswa UIN. Nah, karena apa? Karena terkendala mani tadi, saya secara administratif bukan tidak daftar. Kalau dikaitkan dengan itu, nah maksud saya begini. Jadi Asy'ariyah dan Maturidiyah itu aliran yang paling mendekati kebenaran. Yang menurut mazhab ini. Artinya begini. Jadi misalnya dalam bidang fikih, bukan berarti yang tidak menganut atau juga mengambil mazhab di luar madzhabul arba'ah, itu bukan berarti salah, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi itu definisi yang menurut saya lebih untuk kerangka kerja operasional. Karena mazhab fikih itu banyak sekali dan juga muncul juga pemikiran-pemikiran fikih baru saat ini yang merupakan pengembangan dari madzhabul arba'ah, tapi bukan berarti juga tidak bisa lagi dimasukkan dalam salah satu 4 mazhab tersebut. Begitu juga dalam bidang tasawuf misalnya. Nah, itu bukan berarti yang tidak berthariqah atau tidak mengikuti mazhab Imam Ghazali dan Imam Junaidi, itu bukan berarti bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Di NU sendiri ada lebih dari 40 lebih thariqah mu'tabarah. Banyak. Nah, jadi itu kan berarti kan thariqahnya beda dengan thariqah Ghazaliyah misalnya. Nah, itu diambil Imam Ghazali misalnya, karena ini figur seorang sufi juga seorang faqih, juga seorang mutakalim, seorang ahli tauhid juga, dan juga mampu mengharmonisasikan antara pendekatan dzahiri dan pendekatan batini. Nah, gitu. Jadi itu adalah panduan umum Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Jadi panduan itu masih bisa digunakan untuk kalangan masyarakat, tapi untuk misalnya untuk kalangan akademisi atau intelektual itu bisa dieksplorasi lebih lanjut. Gitu. Berarti secara tidak langsung golongan-golongan yang mengikuti mazhab-mazhab yang berbeda itu juga menyebutkan bahwasanya golongan itu adalah aswaja gitu. Ataupun mereka juga berpikiran mungkin ini aswaja bagiku gitu, apa bagaimana? Ya setiap kelompok punya klaim sendiri, termasuk katakanlah di aswaja sendiri. Itu selain di Ahlussunnah wal Jamaah, An-Nahdiyah itu juga muncul kelompok-kelompok lain juga mengklaim sebagai aswaja. Tapi definisinya mungkin berbeda. Ya. Kalau di NU itu definisi aswaja secara umum yaitu pemikiran kalam yang mengikuti Asy'ariyah wal Maturidiyah, pemikiran syariat yang mengikuti madzhabul arba'ah, dan tauhid atau akhlak yang mengikuti Imam Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Nah, berarti apakah kan panjenengan juga mendirikan Aswaja Nusantara. Nah, niku bagaimana Gus, kok bisa namanya Aswaja Nusantara, dan juga sejarahnya mungkin bisa diceritakan lah kepada Sobat Islamic Studies Project gitu terkait berdirinya pondok pesantren Aswaja Nusantara ini, dan juga sejak kapan gitu kan. Apakah Aswaja Nusantara ini itu nantinya atau
bakal bisa dibilang adalah golongan yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad hanya ada satu golongan itu, atau bagaimana Gus? Mungkin Jadi Aswaja Nusantara itu sebenarnya sama dengan aswajanya NU. Karena ini bagian dari NU. Nah, hanya saja Nusantara itu kita tambahkan untuk menegaskan satu kontekstualisasi aswaja di bumi Nusantara ini. Yang kedua itu dulu diharapkan jadi melting pot gitu, titik interaksi, titik temu antar santri yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara. Jadi semacam laboratorium sosial mini yang merefleksikan keragaman pemikiran, keragaman budaya yang ada di Nusantara ini, yang sama-sama disatukan oleh ideologi aswaja. Jadi seperti itu guys. Awal mulanya kenapa kau mendirikan Aswaja Nusantara itu bertujuan untuk memberikan wadah untuk ruang titik temu bagi para santri-santri yang dari berbagai macam daerah itu betul. Ya, salah satunya. Tapi ada momentum, jadi Aswaja ini didirikan pasca erupsi Merapi. Erupsi Merapi karena ada tahun berapa nih Gus? 2011 atau 2012 ya. Itu ada korban Merapi yang awalnya itu mau kita kirim ke luar Jawa, tapi ternyata ya saat itu miskomunikasi nggak mau, dikira ditaruh di sini. Nah akhirnya kemudian kita tampung. Nah itulah Ashabikuna Awalun. Jadi ada sekitar 12 anak usia SMP dan SMA. Itu salah satu korban. Iya, itu korban Merapi yang menjadi santri pertama di Aswaja. Sebelum kemudian berkembang menjadi pesantren mahasiswa. Pesantren pelajar mahasiswa. Berarti sejak tahun 2012 ya. 2012 nih Gus. Iya. Nah itu awal itu apa Gus yang diajarkan kepada sama dengan pondok-pondok pesantren lainnya. Jadi karena mayoritas itu bukan semuanya itu pelajar dan mahasiswa, itu kalau pagi sampai sore mereka kuliah atau sekolah, kemudian malam sampai jam 10 atau setengah 10 itu ngaji, kemudian dilanjut lagi habis subuh itu sampai jam 6 itu. Setelah itu free, artinya tidak ada kegiatan reguler gitu. Ada tapi insidental, artinya sesuai dengan program yang ada, misalnya short course, kemudian seminar atau bedah buku. Nah itu juga kadang-kadang dilaksanakan, tapi secara akademik itu bukan hal yang reguler, misalnya tiap Mei atau tiap misalnya bulan Syawal. Nah tadi kan juga dari berdirinya itu kan ada 12 santri gitu. Nah itu apakah juga dia dari latar belakang yang sama dengan pondok pesantren ini atau berbeda gitu, dan sampai sekarang pun kalau misalkan ada yang berbeda itu bagaimana gitu? Untuk awal sama semuanya. Jadi mereka adalah Nahdiyin semuanya. Dan juga dari Sleman semuanya. Tapi belakangan karena kemudian juga menerima dari berbagai kampus. Beda-beda, dan artian mereka ada yang punya basis pesantren, ada yang sama sekali tidak, dan ada yang macam-macam itu. Bahkan mungkin yang berlatar belakang Muhammadiyah juga ada. Tapi kita pesantren terbuka, jadi siapapun yang mau belajar di sini kita terima. Bahkan non Muslim yang seringkali ingin studi banding gitu tentang Islam, yaitu kita terima. Ada tuh. Ada beberapa kali mereka live in gitu di sini 2 hari, kadang 3 hari, kadang sehari untuk diskusi tentang keislaman dari tradisi pesantren. Wah menarik sekali teman-teman sobat Science Project. Ini sangat amat terbuka Aswaja Nusantara untuk bahkan sampai ada yang di luar Muslim itu juga sampai ada yang kesini untuk mempelajari tentang keislaman dan juga tradisi di Jawa mungkin gitu. Nah
akhirnya apa Gus yang membedakan pondok pesantren Niki dengan juga pondok pesantren yang lain-lainnya gitu Gus? Gitu. Secara umum sama sebenarnya sama dari sisi substansi kurikulum sama. Nah, tapi mungkin apa yang berbeda adalah justru karena ini basisnya mahasiswa, maka mungkin qiraatul kutubnya itu di bawah pesantren-pesantren salaf itu. Nah, untuk katakanlah mengkompensasi itu, kemudian ketika kami kembangkan leadership, kemudian reading club, kemudian pelatihan-pelatihan untuk membangun soft skill dan karakter kepemimpinan mereka. Karena yang santri mahasiswa itu rata-rata hanya 2-3 tahun di sini. Setelah itu ya pulang setelah lulus itu. Benar. Nah, kalau mereka sudah punya basic gitu, nah bisa diperdalam di sini. Tapi kalau misalnya dari nol itu, misalnya bahkan fasohah saja belum, itu kita butuh beberapa waktu untuk melakukan semacam matrikulasi terhadap santri itu. Iya. Menarik sekali. Berarti itu pondok pesantren ini juga membangun soft skill yang dibutuhkan dari mahasiswa untuk nantinya dia akhirnya turun ke lapangan pekerjaan itu Gus. Nah, saat akhirnya mendirikan pondok pesantren hingga sekarang itu ada nggak sih Gus kayak hambatan ataupun tantangan untuk tetap menjaga pondok pesantren ini, terus kemudian saat mendirikannya itu ada nggak hambatan dan juga tantangan tersendiri gitu Gus? Selalu ada ya. Selalu ada. Ini wajar dalam setiap perjalanan secara pesantren di Nusantara. Selalu ada hambatan dan tantangan, tapi itu bagian yang niscaya dan mendewasakan kita semua untuk mengelola pesantren menjadi lebih baik. Mulai dari hambatan infrastruktural gitu. Di sini itu kapasitasnya 50-an maksimal. Kemudian karena lebih dari itu, kemudian kita sewakan asrama. Ada 3 asrama yang di luar sini. Satu dekat UGM, satu dekat UNJ, kemudian satu lagi di sekitar UIN. UIN Suka. Kemudian satu ini dulu ketika masih satu gini itu dari UGM, UIN semuanya di sini. Di sini jadi tapi satu. Setelah kita mendirikan cabang-cabang itu, yang kuliah di UGM kecenderungannya di cabang yang dekat UGM. Kemudian di UIN ya di komplek yang ada di UIN gitu. Nah, sekarang di sini yang terbanyak dari UNU, karena kampusnya dekat. Jakarta. Iya, menarik sekali teman-teman. Ternyata udah banyak sekali ini yang memang ternyata udah besar gitu loh di Yogyakarta ini, Aswaja Nusantara. Nah, terus kemudian akhirnya apa sih Gus yang nilai-nilai yang akhirnya ditanamkan kepada para santri dan juga mungkin pada masyarakat sekitar, nilai-nilai apa aja Gus yang ditanamkan dari Aswaja Nusantara ini gitu Gus? Jadi kalau bicara nilai itu kita berangkat dari taksonomi hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minal kaun atau minal alam. Jadi hablum minallah itu ada nilai-nilai yang kita kita introduksi dan kita internalisasi, seperti nilai tauhid, kemudian keikhlasan, kemudian tawakal. Itu beberapa nilai penting yang kita perkenalkan kepada santri. Kemudian hablum minanas itu ya ada amanah, kemudian ada tanggung jawab, ada kepedulian, ada tanggung jawab sosial, ada tolong menolong, ada musyawarah, ada ta'awun. Nah begitu. Untuk hablum minal kaun itu ya ada hifdzul bi'ah, ada nilai-nilai yang mungkin sepele tapi saya kira jadi penting, seperti israf, tidak boleh berlebihan menggunakan air, menggunakan sumber daya, sumber daya listrik, sumber daya air, secukupnya saja. Karena ada nilai yang mengikat dalam penggunaan itu semua. Meskipun secara legal kita bisa
sah-sah saja, bisa sah-sah saja kita mandi, bayar. misalnya, Iya. dengan banyak air, tapi Iya. ada kaidah israf di sana. Oh, Masya Allah sekali teman-teman. Berarti tetap apa namanya nilai-nilai yang akhirnya itu nilai-nilai hubungan kita dengan Allah itu juga ada di sini. Terus hubungan kita dengan manusia itu juga diajarkan di sini bagaimana caranya. Terus hubungan kepada alam itu akhirnya bagaimana cara-caranya niku. Nah terus kemudian Gus, mungkin saya pernah sekelibat lah dengar apa namanya Aswaja NU ataupun NU itu sendiri itu kan sangat amat dekat dengan budaya gitu Gus, budaya. Nah bagaimana Gus apa namanya pandangan panjenengan terhadap Islam ataupun Aswaja itu sendiri yang dikaitkan dengan budaya gitu Gus, karena kan sekarang banyak banget Gus yang mengatakan bahwasannya ketika akhirnya kita ataupun Islam itu mengakulturasi dari budaya itu akhirnya banyak yang mengiranya itu syirik ataupun apapun itulah Gus. Nah itu kalau dari panjenengan itu bagaimana Gus? Begini, budaya itu kan hasil dari cara hidup manusia. Iya. Cara hidup bagaimana manusia merespon alam, bagaimana manusia bertahan hidup, kan? Bagaimana manusia itu berinteraksi, bagaimana memaknai hidup itu nanti menghasilkan budaya atau tradisi itu. Nah, karena itu tradisi itu bisa berubah-ubah. Nah, Islam itu tidak datang untuk mengubah tradisi yang sesuai dengan syariat tersebut, kan? Tapi juga bukan anti perubahan. Jadi kalau kaidah kita itu jelas kan, al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi tradisi itu bukan berarti harus dipertahankan secara membabi buta, tapi mungkin juga ada banyak tradisi yang mungkin tidak lagi relevan dengan perkembangan terakhir. Dan kita juga bisa melihat di masyarakat ada banyak tradisi yang sekarang sudah ditinggalkan oleh masyarakat karena gagal untuk menjawab tantangan-tantangan sekarang. Tapi begitu juga kita juga bukan anti tradisi, semua yang serba tradisi itu kita dikonstruksi, kan? Karena kalau kita hidup tanpa tradisi kita akan tercerabut dengan akar-akar kebudayaan kita, akar-akar sejarah kita, dan juga akar kebermanaan hidup itu sendiri. Jadi yang kita lakukan adalah titik tengah antara mana tradisi yang harus dipertahankan dan mana tradisi yang perlu direvitalisasi, perlu direkonstruksi untuk mampu menjawab tantangan yang ada. Jadi sebenarnya Aswaja itu sangat dinamis, dan tidak statis, kan? Dia mempertahankan hal yang ada yang masih baik, tapi juga terbuka terhadap berbagai perubahan yang jauh lebih baik. Misalnya begini, dalam pendidikan itu dulu mungkin belum ada teknologi digital. Nah sekarang ini sudah ditemukan dan bahkan luar biasa teknologi digital. Maka banyak pesantren kemudian melakukan transformasi digital atau digitalisasi di pendidikan. Nah, ini tradisi baru bagi dunia pendidikan kita, bahkan di kampus, di sekolah, dan juga di pesantren hal baru. Nah itu nggak masalah menurut kami karena ini teknologi yang inovasi keilmuan dan teknologi yang perlu diadaptasi untuk menciptakan ekosistem yang lebih baik, ekosistem pendidikan yang lebih baik gitu. Iya. Berarti itu juga akhirnya Aswaja itu sendiri berusaha untuk terus mengikuti agar relevan ya Gus ya. Terus nilai-nilai yang akhirnya kita miliki ataupun Aswaja Nusantara itu miliki itu juga bisa relevan untuk zaman sekarang ini ya Gus ya. Jadi Aswaja itu harus memiliki relevansi sosial dan juga relevansi intelektual. Iya. Menarik sekali Gus, benar. Nah, kalau misalkan akhirnya Aswaja Nusantara itu juga berusaha untuk relevan di zaman sekarang. Nah, sebenarnya apa sih Gus tantangan terbesarnya itu Gus untuk Aswaja Nusantara sendiri di zaman sekarang nih Gus? Tantangannya banyak sekali karena ada tantangan global, ada tantangan nasional, ada tantangan lokal. Di level global itu kita berada dalam
geoekonomi dan geopolitik yang sangat tegang gitu, benar. yang juga kita bisa melihat merefleksikan berbagai ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan militer, ketidakadilan politik. Bagaimana genosida sampai sekarang juga masih berlangsung di Palestina di tengah-tengah konon peradaban yang sudah maju. Kan? Nah, kita juga melihat bagaimana kesenjangan antara dunia pertama dengan dunia ketiga. Nah, ini berbagai tantangan global yang dihadapi oleh Aswaja. Tantangan Aswaja dalam arti ideologi Aswaja ya, bukan spesifik Aswaja sebagai pesantren. Gitu. Nah, di level nasional juga begitu. Kan? Ada persoalan ketidakadilan politik, ada persoalan ketidakadilan ekonomi, ada ketidakadilan lingkungan, ada ketidakadilan gender. Nah, ini adalah tantangan utama bagi Aswaja. Jadi kalau Aswaja itu punya manhajul fikr tawasud, tawazun, tasamuh misalnya, atau manhajiyah misalnya, maka bagaimana metodologi itu bukan hanya untuk dalam konteks keagamaan, tapi juga digunakan untuk tool of analysis di dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, ya, dalam bidang kebudayaan, dalam bidang hukum dan lain sebagainya. Jadi tawazun, tawasud dalam politik itu seperti apa? Tawazun, tawasud dalam ekonomi itu seperti apa? Benar. Jadi bukan sekedar bainal jabariyah wal qadariyah, tapi bainal kapitalisme misalnya wa sosialisme misalnya. Gitu. Iya benar. Nah, dengan adanya tantangan-tantangan juga yang banyak tadi, nah itu bagaimana sih Gus untuk akhirnya kita anak-anak muda ya toh yang untuk terus menjaga nilai-nilai Aswaja di zaman sekarang ya kan Gus, karena ya mungkin sudah banyak banget anak-anak muda yang akhirnya cuma rebahan di terus dan segala macam lah gitu, terus akhirnya melupakan bahkan nilai-nilai Islam itu sendiri gitu Gus. Nah itu bagaimana Gus? Jadi gini, pertama kita harus yakin bahwa Aswaja itu selalu relevan, selalu sholih fi kulli zaman wal makan. Itu asumsi itu harus kita bangun. Jadi punya keyakinan teologis seperti itu. Nah, yang kedua, sekarang bagaimana melakukan kontekstualisasi atau merumuskan semacam kontekstualize teologi gitu. Jadi Aswaja yang kontekstual. Kan? Nah, dalam konteks kaum muda ya tetap tidak ada jalan lain selain ya kaum muda juga justru harus memperteguh pengetahuan, keyakinan dan atau pemahaman terhadap keaswajaan itu sendiri. Jadi orang yang atau kaum muda yang punya basis keaswajaan yang kuat itu insya Allah bisa survive dimanapun, bisa juga mengadaptasi pemikiran apapun, sehingga aspek hegemoni dari pengetahuan misalnya yang berasal dari tradisi lain itu bisa diolah dalam tradisi Aswaja itu. Iya. Nah, terus kan kemudian juga di zaman sekarang itu kan di era digital Gus, kemudian di media sosial juga akhirnya kita sekarang aja bangun tidur terus buka HP Gus. Nah, niku bagaimana akhirnya Aswaja juga tetap relevan di era digital, di media sosial. Nah, niku kira-kira Gus. Jadi gini, di dunia digital itu kan tetap ada subjek dan objek. Jadi kita nggak mungkin jadi objek selamanya, tapi kita nggak mungkin juga menjadi subjek selamanya. Jadi kita pasti terdisrupsi, kan? Dan kita juga nggak mungkin menjadi disruptor segala hal gitu. Pasti ada kekuatan eksternal dan juga mendisrupsi kita. Maka pilihannya adalah kita mungkin terdisrupsi gitu, tapi juga harus menjadi disruptor. Jadi kita mungkin terpengaruh oleh inovasi orang lain, tapi kaum Aswaja juga harus menjadi inovator. Jadi subjek sekaligus objek gitu. Jadi fa'il sekaligus maf'ul. Jadi amil sekaligus ma'mul gitu. Nah, jadi jadi disruptor juga kan. Jadi sebab kalau tidak ya nanti wajah
dunia digital kita akan diisi oleh nilai-nilai di luar keaswajaan. Betul, Res. Bener-bener. Nah, niku berarti untuk para kalangan muda ya toh itu juga harus tetap apalagi yang dari kalangan muda Nahdien itu harus tetap akhirnya produktif gitu loh, produktif kayak dan juga bisa beradaptasi dengan media sosial, jangan hanya menjadi objek ya Gus ya. Objek kita buka HP, IG, TikTok dan segala macam. Nah, mungkin ini 2 pertanyaan terakhir lah Gus. Bagaimana sih Gus panjenengan membayangkan Aswaja nanti 5 tahun ataupun 10 tahun ke depan Gus? Kita mengembangkan model skenario planning. Jadi kita mencoba untuk merumuskan antara 3 sampai 5 kemungkinan strategis ke depan apa yang akan terjadi. Kemudian kita peras lagi jadi 1 sampai 2 kemungkinan yang paling mungkin. Nah, dari situ kemudian kita siapkan sumber daya yang kira-kira mampu menjawab berbagai tantangan di era tersebut sekaligus mengolah berbagai potensi yang ada. Jadi kita harus punya future image, atau image atau bayangan masa depan itu akan seperti apa. Nah, sehingga kita bukan sekedar reaksioner, tapi sudah antisipasi sejak sekarang. Bahkan kalau perlu masa depan itu kita juga menjadi bagian dari yang membentuk. Iya. Dan sekali. Nah, mungkin pertanyaan terakhir Gus, ada nggak Gus pesan-pesan untuk para sobat Islamic Studies Project yang sedang menonton, pesan-pesan untuk tetap tetap menjaga keislamannya, terus kemudian tetap harus relevansi dan juga menanamkan nilai-nilai keislaman gitu Gus. Ya kita tetap harus berpegang teguh pada dasar-dasar keaswajaan, kan? Kemudian kita persenjatai kita dengan disiplin keilmuan kita secara mendalam, kemudian ditambah dengan beberapa katakanlah soft skill yang dibutuhkan di abad 21 itu, seperti critical thinking, kemudian complex problem solving, kemudian sharing and collaboration dan lain sebagainya. Nilai-nilai itu sebenarnya sudah ada di Aswaja, kan? Tapi kita perlu merevitalisasi dan menggunakan kontekstualisasi. Sebenarnya ruhnya itu sudah ada. Gitu. Hanya dibahasakan aja dengan critical thinking. Iya, benar. Sharing and collaboration itu kan bahasa kita, tradisi Aswaja itu kan at-ta'awun, tolong menolong. Bahasa kontemporer aja sharing and collaboration. Iya. Sama itu nilainya. Nah, gitu. Iya. Berarti banyak sekali kata-kata yang dimodernisasi agar keren gitu Gus. Nah, ini teman-teman sobat Islamic Studies Project, perbincangan yang hangat, perbincangan yang sangat amat banyak ilmunya, dan alhamdulillah semoga Gus kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi terkait Aswaja, karena ini yang nonton itu ya bukan hanya kalangan dari mahasiswa ataupun tapi kalangan umum gitu Gus. Gitu. Dan alhamdulillah dan terima kasih juga Gus sudah disambut, sudah mau untuk menyempatkan waktunya podcast di channel Islamic Studies Project Gus. Oke, terima kasih. Gus, terima kasih.